Ibana Perjanjian. Sebelum ibadah kita dimulai, bagi anak-anak yang mau ke kamar mandi, yang mau minum air, silakan sekarang. Karena pada saat ibadah tidak ada lagi yang keluar masuk, supaya anak-anak bisa konsentrasi mengikuti ibadah sampai selesai. Jangan lupa ambil Alkitabmu, taruh di dekatmu. Oke? Nah, sambil menunggu teman-teman kita, mari kita menyanyikan lagu Apa Kabar? Mari Bergembira. Tante Leni sapa. Shalom anak-anak perjanjian. Shalom. Wah, senang sekali. Anak-anak, pada tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Merdeka! Puji Tuhan! Puji Tuhan! Tuhan sudah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Bapa di sorga sangat mengasihi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, pada saat ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan karena kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu maut, dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Haleluya! Sekarang kita akan buat yel-yel. Nama yel-yel ini adalah Blessing Man. Anak-anak, perhatikan dulu tante-tante yang ada di depan. Oke? Siap-siap? Anak Tuhan? Siap! Blessing Man? Yeay, yeay, yeay! Asik, asik, asik! Yeay, yeay, yeay! Asik, asik, asik! Diberkati untuk memberkati. Blessing Man, sip! Wah, sudah menyaksikan yel-yel ini ya? Nah, anak-anak, yel-yel ini ada artinya loh. Blessing Man. Blessing artinya berkat. Man artinya manusia. Jadi, Blessing Man berarti orang yang menjadi berkat. Kamu dan saya sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita buat yel-yel ini sekali lagi bersama-sama. Oke? Siap-siap. Anak Tuhan? Siap! Blessing Man? Yeay, yeay, yeay! Asik, asik, asik! Yeay, yeay, yeay! Asik, asik, asik! Diberkati untuk memberkati. Blessing Man, sip! Ya, senang sekali. Kita adalah anak-anak Allah yang telah menerima berkat daripada Allah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan. Aku anak perjanjian. Aku anak perjanjian, karena ku dipanggilnya. Aku anak perjanjian, karena dapat berkatnya. Aku anak perjanjian,
saat ini kita akan berdoa. Yesus adalah Tuhan dan sahabat kita yang mengasihi kamu dan saya. Mari kita menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Anak-anak, ikuti Tante Leni berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang sangat baik. Bagi kami dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus, kami menyadari kami adalah orang berdosa. Seringkali kami tidak taat kepadamu. Dalam pikiran kami, dalam ucapan kami, dan tindakan kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Bersihkanlah kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup menjadi berkat, memberitakan Injil di mana saja. Untuk itu kita mau memuji Tuhan. Kitalah anak Tuhan. menjadi terang dalam dunia. Kita tetap memuji Tuhan dengan nyanyian Yesus panggilku untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Yesus panggilku untuk memberitakan Injil.
dunia. Amin. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berikanlah kami hati yang mau mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema cerita firman Tuhan hari ini yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Apakah kamu suka menerima berkat? Berkat seperti apa yang ingin kamu dapatkan? Apakah makanan yang lezat? Mainan? Pakaian keren? Bakat? Kepintaran? Uang? Rumah yang mewah, atau menjadi orang terkenal? Apa alasannya kamu menginginkan hal-hal seperti itu? Supaya hatimu senang? Supaya kamu dapat merasa bangga pada dirimu sendiri? Atau supaya kamu hidup bahagia sendiri? No, no, no. Bapa di sorga menyediakan berkat yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih mulia untuk kamu dan saya. Apa itu? Kamu mau tahu? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang mendapat berkat yang sungguh luar biasa. Siapakah dia? Dan berkat seperti apa yang dia terima? Coba dengarkan cerita hari ini dengan baik. Jikalau kamu dengarkan baik-baik, kamu akan menyadari bahwa kamu juga bisa mendapat berkat yang luar biasa seperti dia dalam cerita ini. Cerita ini bukan dongeng, melainkan kisah nyata loh. Kisah ini terjadi pada 4.000 tahun yang lalu. Dimulainya dari daerah Timur Tengah, yaitu kota Ur-Kasdim yang terletak dekat Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Di kota Ur-Kasdim ini, ada seorang yang bernama Abram, keturunan Sem, anak Nuh. Abram tinggal di kota itu bersama ayahnya yang bernama Terah dan saudaranya, keponakannya. Abram mempunyai seorang istri yang bernama Sarai, tetapi kasihan, mereka tidak mempunyai anak sampai tua. Suatu hari, Tuhan Allah datang kepada Abram, lalu berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Mengapa Allah berfirman seperti itu kepada Abram?
Karena Allah mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidup Abram. Rencana yang luar biasa? Rencana apa ya? Di dalam janji firman Allah yang telah kita bacakan, tersembunyi rahasianya. Apa itu ya? Penasaran? Tunggu dulu. Setelah kamu mendengarkan cerita hari ini, kamu pasti bisa mengerti. Sebenarnya, di belakang kisah Abram ini ada masalah yang besar di dunia, yaitu masalah dosa manusia. Dari masa awalnya setelah Allah telah menciptakan dunia, semua manusia hidup dalam dosa. Tidak mau percaya kepada Allah Sang Pencipta, Bapa yang baik. Tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak mau taat pada perintah Allah. Hati Allah sedih melihat manusia semua berdosa. Karena Allah menciptakan manusia serupa segambarnya untuk kemuliaannya. Allah rindu hidup bahagia selama-lamanya bersama manusia seperti Bapa dan Anak. Allah kita sungguh baik, sangat-sangat mengasihi manusia, sehingga Allah menyediakan segala yang baik untuk manusia tanpa kekurangan apapun. Maka patutlah segala makhluk mengucap terima kasih kepada Tuhan Allah, patut memuji menyembah Dia. Tetapi ternyata manusia tidak mau menghormati Allah, tidak mau berterima kasih kepada Tuhan Allah, melainkan terus melakukan dosa dan semakin jahat sehingga manusia harus terpisah dari Allah dan harus dihukum selama-lamanya. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak mampu membebaskan diri dari dosa. Oleh karena itu, Allah harus memulai satu pekerjaannya untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Allah membuat rencana yang luar biasa. Untuk rencana itu, Allah mencari seorang yang mau mendengar firman Allah, mau percaya kepada Allah, dan mau taat pada perintah Allah. Sepertinya Allah melihat Abram adalah seorang yang dicari Allah. Alkitab memberi kesaksian bahwa Abram percaya pada Tuhan Allah dan taat pada perintah Allah. Awalnya, Allah meminta Abram pergi dari tanah airnya, yaitu daerah Ur Kasdim. Karena Allah mau Abram tidak diam di negerinya yang penuh dengan dosa penyembahan berhala. Dan juga Tuhan Allah mau Abram, seorang pilihan Allah, mendengarkan Allah dan mengikuti Allah saja. Allah mau membawa Abram ke tanah Kanaan yang subur, penuh susu dan madu. Disitulah Allah akan membangun kerajaannya bersama Abram yang percaya kepada Allah. Dan pada saat Allah memberi perintah kepada Abram, Allah memberikan janji berkat yang luar biasa. Apa isinya? Mari kita membaca bersama ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, luar biasa! Allah berjanji kepada Abram, Abram, jikalau kamu percaya kepada firman-Ku dan menaatinya,
Aku akan memberi keturunanmu banyak sekali sampai menjadi sebuah bangsa. Bukan hanya itu saja, aku memberi tanah Kanaan yang subur, dan namamu akan terkenal hormat turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, aku melindungimu dan membuatmu berhasil. Pada saat Abram mendengar firman Allah, ia percaya dan taat pada firman Tuhan Allah. Lihat, Abram sudah berangkat mengikuti pimpinan Allah. Tetapi ternyata ada orang yang mengikutinya juga, yaitu Terah, ayahnya Abram, Sarai, istrinya Abram, dan Lot, keponakan Abram. Tetapi di tengah perjalanan, Terah, ayahnya Abram, meninggal di Haran. Lot pun berpisah dari Abram, mencari tempat yang kelihatan bagus. Tetapi Abram tetap mengikuti Allah. Terkadang Abram takut, bingung, atau membuat kesalahan. Tetapi Allah tetap menyertai Abram dan menggenapi janjinya kepada Abraham. Tuhan Allah memberkati Abraham. Tuhan Allah menjadikan Abraham menjadi bapa orang beriman. Bagaimana bisa dalam kehidupan Abraham yang tidak punya anak dan sudah tua sekali? Yaitu Tuhan Allah memberikan anak namanya Ishak pada saat Abraham berusia 100 tahun. Ajaib kan? Lalu Ishak mempunyai 2 anak kembar namanya Esau dan Yakub. Tetapi terjadi hal yang jauh lebih luar biasa. Yakub mempunyai anak laki-laki 12 orang. 12 orang anak Yakub terus beranak cucu sehingga menjadi bangsa Israel. Dari keturunan Abraham lahirlah Yesus, Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Pada saat Allah memanggil Abraham dan Allah memberi janji berkat kepada Abraham, Abraham percaya kepada firman Allah. Tetapi ia bukan hanya percaya dalam mulut saja atau dalam pikiran dan hatinya, melainkan Abraham sungguh-sungguh taat melakukannya. Sehingga ia menerima berkat yang dijanjikan oleh Allah. Dan ternyata Allah mempunyai rencana yang luar biasa, yaitu melalui Abraham, semua orang di muka bumi diberkati Allah di dalam Yesus. Sehingga setiap orang percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa kita dan bangkit di antara orang-orang mati menjadi anak-anak Allah. Tuhan Allah rindu untuk semua orang dari segala suku bangsa kembali datang percaya kepadanya, memuji, menyembah Tuhan Allah, dan hidup selama-lamanya di sorga bersama Yesus. Dan saat ini, Tuhan Allah mau memberkati kamu dan saya juga. Bapa di sorga sedang berfirman, tinggalkan kehidupan berdosa, jikalau kamu percaya kepadaku dan mengikutiku. Aku memberkatimu, dan melalui kamu, segala suku bangsa akan diberkati. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu percaya? Firman Tuhan dalam Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau Allah berfirman kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, aku akan memberkati engkau.
Hari ini Allah berfirman kepada kamu dan saya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saat ini, orang-orang di berbagai suku bangsa hidup dalam maut, hidup dalam penderitaan, kesedihan, kemiskinan, ketakutan karena mereka tidak mempunyai Yesus sumber berkat. Lihat, mereka memerlukan berkat dari Tuhan Allah kita, yaitu keselamatan dalam Yesus. Siapa yang mau menjadi berkat bagi mereka? Maukah kamu percaya dan menaati amanat agung yang diberikan kepada kamu dan saya? Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus Juru Selamat yang mempunyai kuasa di langit dan bumi akan menyertai dan memberkati kita semua. Kita adalah anak-anak perjanjian di dalam Tuhan Yesus. Haleluya! Kita sudah menjadi anak-anak perjanjian sebagai keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Ya, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Bapak Abraham dan Aku Anak Perjanjian. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Tante Leni akan bacakan pokok doanya. Yang pertama, berterima kasih Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati bangsa Indonesia. Yang kedua, berdoa, ampunilah dosa-dosa kami bangsa Indonesia. Yang ketiga, utuslah pemberita Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan yang keempat, kita berdoa, Tuhan satukan kami, orang-orang percaya dalam kasih Yesus dan hidup bersaksi. Kita akan berdoa bersama-sama dengan bersuara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, sangat mengasihi kami yang ada di Indonesia dengan hari ini. Yesus, terima kasih. Engkau telah membebaskan kami dari kami bersyukur kepadamu dan kami
Indonesia. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia menjadi berkat bagi segala suku dan bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya ada pengumuman. Kita akan terus beribadah setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu dengan mudah bisa mendapatkan video-video di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Subscribe itu gratis loh. Oke? Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa